Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Black and White Adventure in Unova. Salah satu Pokemon berkhianat dan memilih bergabung bersama tim Rocket. Satoshi dan kawan-kawan tiba di pelabuhan. Pansy mengatakan kapal baru akan berlayar pada sore harinya. Satoshi sudah tidak sabar ingin melihat Pokemon di pulau berikutnya. Namun sebelum itu, Pansy harus pergi untuk memperbaiki kameranya yang rusak. Ia berjanji akan kembali sebelum kapal tiba. Satoshi dan kawan-kawan mengadakan piknik di tepi hutan sambil bersantai dengan para Pokemon. Oshawott yang rakus lagi-lagi melahap makanan piknik. Piknik yang menyadari makanannya sudah habis dimakan. Lalu meninju Oshawott mengenai Emolga dan menjatuhkan seluruh makanannya juga. Emolga melancarkan discharge untuk menghukum Oshawott yang mengganggunya. Iris memperingatkan Emolga jangan terlalu kasar terhadap teman-temannya. Kemudian Scraggy yang sedang berjalan-jalan melihat Emolga menyendiri duduk di atas batu karena tidak ingin siapapun mengganggunya. Emolga masih marah dengan Oshawott. Scraggy mengajaknya mengobrol, namun Emolga sama sekali tak menghiraukannya. Hal ini membuat Scraggy marah dan mengheadbutt Emolga. Emolga bisa menghindar, dan ketika ia melihat makanannya tumpah lagi, Emolga menjadi marah dan melancarkan discharge. Iris kembali mengingatkannya untuk jangan menyerang temannya sendiri. Exo dan Emolga bermain mengelilingi batu yang diduduki Snippy di atasnya. Iris meminta Emolga untuk menjaga Exo jangan sampai ia terluka. Mereka pun stop di depan pohon yang ada Galvantula di atasnya. Galvantula menyerang Exo dengan Electro Ball. Emolga ingin membalas Pokemon itu. Akan tetapi angin berembus kencang menyebabkan Emolga menabrak Exo yang terdorong sampai ke batu. Exo menangis karena kepalanya benjol terhantuk batu dan karena masih ada sisa listrik di badannya. Iris menuduh Emolga menyerang Exo. Emolga mencoba menjelaskan, tapi Snippy juga ikut-ikutan menuduhnya. Iris menyuruh Emolga untuk meminta maaf secepatnya kepada Exo. Emolga yang terlanjur sakit hati pergi meninggalkan mereka semua. Satoshi memberitahukannya kepada Iris. Iris malah mengatakan untuk membiarkan Emolga karena nanti ia akan pulang dengan sendirinya. Saat Emolga terbang, ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh tepat di hadapan tim Rocket. Tim Rocket tahu ini pasti Emolga Iris. Lantas Emolga malah menantang tim Rocket bertarung. Musashi dan Kojiro merintahkan Woobat dan Yamax untuk menyerang Emolga. Tapi ia bisa menghindari serangan itu dan membalasnya dengan Attract. Selanjutnya Emolga mengkombo Discharge dan Hidden Power untuk mengalahkan keduanya sekaligus. Tim Rocket mengganti Pokemonnya dengan Freelis dan Amoonguss. Meskipun Attract tidak akan mempan terhadap Freelis yang betina, Emolga berhasil mengalahkan musuhnya dengan combo yang sama seperti sebelumnya. Tim Rocket sangat kesal atas kekalahan mereka, tapi memutar otak dan berencana menjadikan Emolga sebagai anggota tim Rocket. Emolga mulai memikirkan apa jadinya kalau ia menjadi tim Rocket, dan akhirnya menerima tawaran itu. Di sisi lain, Exo telah pulih seutuhnya. Kemudian Exo bergerak mencari Emolga yang masih belum kembali-kembali sampai sekarang. Satoshi memasukkan semua Pokemonnya, kecuali Snippy yang mengkhawatirkan Exo. Mereka pun melakukan pencarian dan berharap semoga Emolga dalam keadaan baik-baik saja. Tiba-tiba tim Rocket menampakkan diri dan memperkenalkan anggota baru mereka, yaitu Emolga. Semuanya terkejut karena Emolga berada di pihak tim Rocket, terutama Iris. Ketika mereka mencoba menyadarkan Emolga, Yamax mengaburkan pandangan mereka dengan haze. Emolga menarik Exo keluar dari asap. Snippy yang menyadarinya menghentikan Emolga dengan Pine Whip. Iris mempertanyakan mengapa Emolga melakukan semua ini. Emolga dan Snippy mulai berdebat. Yang mana Nyasu menyarankan sebaiknya tidak perlu ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Snippy menyerang dengan Pine Whip. Emolga mengcounternya dengan Hidden Power yang di tepi Snippy lagi masuk ke dalam gua. Explode yang ada di dalamnya marah karena tidurnya terganggu. Pertarungan antar Snippy versus Emolga masih terus berlanjut, sampai kemudian Iris dan Satoshi menghentikannya. Explode mengamuk melancarkan serangan ke berbagai arah. Tim Rocket memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa lari Exo. Satoshi dan kawan-kawan tidak bisa mengejarnya karena harus berurusan dengan Explode.
Mereka yang berhasil kabur dari Pokemon itu memikirkan apa yang membuat Emolga bergabung dengan tim Rocket. Sampai pada kesimpulan sebenarnya Emolga tidak benar-benar bergabung dan hanya ingin Iris memperhatikannya. Beralih ke tim Rocket, di mana EXO meyakinkan Emolga untuk kembali pulang. Tapi Emolga tidak mau memberitahukan sebenarnya ia hanya pura-pura. Dan pada saat yang tepat Emolga akan mengkhianati tim Rocket. Tanpa sepengetahuannya, Nyasu mendengar rencananya dan memberitahukannya kepada teman-temannya. Musashi dan Nyasu sangat marah karena mereka telah ditipu. Sementara Kojiro memikirkan cara untuk melawan balik Emolga. Mereka menemukan gua tempat tinggal Explode yang mengamuk dan akan menggunakannya untuk membalas dendam. Satoshi dan kawan-kawan menemukan tim Rocket berkat bantuan Charizard dan Dragonite. Mereka mendekati EXO yang berdiri di atas batu. Lalu Pikachu masuk ke dalam perangkap yang telah dipersiapkan. Tim Rocket mengatakan mereka sangat diuntungkan karena ada Emolga yang mendukung mereka. Di saat itulah Iris merasakan kontak batin dengan Pokemonnya dan akhirnya tahu bahwa Emolga berupaya melindungi EXO. Iris pun meminta maaf karena telah menunduh Emolga. Emolga pun sudah memaafkannya dan akan mengalahkan tim Rocket. Namun sebelum hal itu terjadi, tim Rocket lebih dulu mengurung EXO dan Emolga di dalam tabung yang ada Explode yang mengamuk. Explode mengajar EXO dan Emolga tanpa ampun. Selagi di luar, Charizard dan Dragonite berupaya menghancurkan tabung tersebut. Akan tetapi tabung itu sangat kokoh sekali. Explode memakan EXO. Tapi untungnya Emolga melancarkan Hidden Power untuk membebaskan temannya. Setelah sneaky mengalahkan Pokemon-Pokemon tim Rocket, ia pun berhasil mengamankan Pikachu. Tabung akhirnya pecah juga berkat serangan yang dilancarkan secara terus-menerus. Begitu Explode keluar dari dalamnya, ia masih mengejar EXO dan Emolga. Jadi Satoshi dan Iris mengkombo move Charizard dan Dragonite untuk mengalahkan Explode sekaligus menerbangkan tim Rocket ke langit-langit. Iris pun meminta maaf kepada Emolga atas kesalahannya. Emolga pun memaafkannya dan lanjut main bersama teman-temannya. Pada sore harinya mereka berangkat menuju pulau berikutnya. Iris menceritakan tentang kejadian hari ini. Dan semuanya sepakat kemampuan Iris semakin meningkat. Dan semakin mendekati mimpinya yang ingin menjadi Dragon Master. Satoshi dan kawan-kawan mendekati pulau berikutnya. Pansy menyatakan itu adalah Paladin Island, pulau terakhir dari Decolor Island sebelum tiba di Vermilion City. Tak lama kemudian Parker mengabarkan Dan bahwa ada panggilan masuk dari saudara-saudaranya. Dan bergegas untuk menjawab telepon itu. Sementara Pansy menanyakan siapakah yang dimaksud Parker. Iris menjawab bahwa itu adalah saudara Dan yang mana mereka semua merupakan gym leader Striaton City. Pot dan Kon memberitahukan bahwa mereka akan menunggu di Paladin Island, tapi tidak memberitahukan alasan kedatangan mereka ke pulau tersebut. Singkat cerita, setibanya di Paladin Island, karena ada deadline pekerjaan yang harus ia selesaikan. Pansy pun pergi meninggalkan Satoshi dan kawan-kawan, selagi menunggu saudara Dan yang belum datang, dan menyarankan untuk beristirahat sebentar. Namun kali ini Satoshi dan Iris menawarkan diri untuk memasak, karena Dan sudah terlalu banyak membantu mereka. Satoshi dan Iris mengalami kesulitan saat memasak, dan baru sadar ternyata memasak tidak semudah yang mereka bayangkan. Dan Pansy kembali dengan membawa banyak berry, di mana Abomas Snow muncul dari balik semak-semak. Dan pikir Pokemon itu pasti sangat kelaparan, jadi ia menyuruh Pansy untuk membagi beberapa berry. Namun begitu Pansy mendekat, Abomas Snow malah memukulnya. Drago yang merupakan trainer Abomas Snow menyatakan itulah yang terjadi kalau ada yang berani menyentuh Pokemonnya. Di saat yang bersamaan, Pot dan Korn lalu datang, mengatakan bahwa mereka mengenal orang ini, dan pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Semuanya dimulai seminggu yang lalu. Drago mendatangi gym dan menantang dengan taruhan kalau ia menang maka gym harus ditutup. Korn menolak permintaan yang aneh itu. Tapi setelah Drago memprovokasinya, Pot yang terpancing akhirnya menyetujui tantangannya. Pertandingan 1 versus 1 dimulai. Pot memilih Pansir sementara Drago memilih Mamoswine. Pot merasa kegirangan karena tipe api akan sangat efektif sekali terhadap lawannya itu. Pansir melancarkan Fire Punch yang di-counter Mamoswine dengan Ice Pack. Selanjutnya Mamoswine menggunakan double hit yang sukses menghit Pansir. Terakhir Mamoswine menggunakan Ice Beam untuk mengalahkan lawannya. Drago memaksa Korn untuk bertarung.
Untuk menjaga harkat dan martabat Jim, Korn menerima tantangannya. Korn memilih Panpour, sementara Drago mengeluarkan Glalie. Korn memerintahkan Panpour Scratch yang bisa diatasi Drago dengan memerintahkan Glalie Headbutt. Panpour kembali bangkit dan melancarkan Water Guard. Namun Glalie menggunakan Water Pulse yang memberi lebih banyak damage. Serangan penutup berupa Circle yang membekukan Panpour dan menjadikan Drago pemenangnya. Drago yang telah mengalahkan keduanya berencana untuk menutup Jim Stratton City. Tapi Pot dan Korn mengatakan Drago tidak berhak melakukannya kalau belum bertarung melawan satu lagi saudara mereka. Drago pun mengizinkan mereka mengelola Jim hingga ia berhasil mengalahkan Dan. Setelah mendengar cerita lengkapnya, Dan pun setuju untuk berhadapan melawan Drago. Drago mengatakan pertarungan mereka akan dimulai sejam lagi dan berlalu pergi. Pot dan Korn menjelaskan Drago itu trainer tipe S. Kemungkinan ia akan menggunakan Abomasnow Snow di pertandingannya nanti. Iris menyarankan tipe batu dan serangga seperti Crusella yang paling efektif melawannya. Namun Dan bersikeras ingin menggunakan Pensek karena ini adalah Pokemon andalannya. Dan akan menggunakan pengalaman bertarungnya yang didapatnya selama melakukan petualangan bersama Pensek. Dan juga banyak belajar dari saudara-saudaranya serta Satoshi dan Iris. Kesimpulannya, hubungan antar trainer dan Pokemon lah yang paling penting. Dari situ Dan bisa mengerahkan seluruh kemampuannya. Semuanya menyemangati Dan dalam pertarungannya. Dan pun berjanji akan keluar sebagai pemenangnya. Singkat cerita, Dan dan kawan-kawan mendatangi Lighthouse yang menjadi medan pertempuran melawan Drago. Drago sempat mengira Dan akan kabur begitu saja. Tapi Dan menegaskan ia lebih daripada siap untuk mengalahkan Drago. Drago memilih Abomasnow yang langsung mengaktifkan ability Snow Warning, mengubah area menjadi dataran salju. Dan tanpa ragu merintahkan Pensek Ballet Seed yang ditangkis Abomasnow dengan move yang sama. Pensek menggunakan Dig untuk menghindari Ballet Seed, lalu menghit Abomasnow begitu keluar dari dalam tanah. Dalam sekejap Abomasnow mampu membalikan keadaan dengan Strength. Pensek melancarkan Solar Beam yang diblok Abomasnow dengan Blizzard. Dan mulai menganalisis kelebihan dan kekurangan Abomasnow. Tapi Drago tidak memperdulikannya. Dan mengungkapkan ia telah menyaksikan begitu banyak pertarungan. Dan menyimpulkan hubungan persahabatanlah yang berada di atas segalanya. Walaupun Drago memenangkan pertarungan ini, tidak ada artinya kalau hubungan dengan Pokemonnya tidak meningkat sama sekali. Drago yang sudah muak melanjutkan pertarungan. Abomasnow menggunakan Circle sehingga Dan menyuruh Pensek bersembunyi di dalam tanah sambil Ballet Seed. Abomasnow tahu Pensek akan menyerangnya dari belakang, jadi Abomasnow mengcancelnya dengan Blizzard. Drago berniat mengakhiri pertandingan, dan Abomasnow sudah siap menyerang. Namun Dan memerintahkan Pensek yang terkurung di dalam es untuk menggunakan Solar Beam. Move tersebut sukses menghentikan pergerakan Abomasnow. Pensek kemudian menghitnya lagi dengan Rock Tomb yang super efektif untuk mengalahkan Abomasnow. Dan pun menjadi pemenangnya, berhasil mengamankan Jim untuk saudara-saudaranya. Setelah itu Pensek yang baik hati memberikan buah yang ada di kepalanya untuk memulihkan Abomasnow yang terluka. Drago memasukkan Abomasnow ke Pokéball dan menyatakan keinginannya untuk bertarung lagi dengan Dan di pertemuan berikutnya. Satoshi dan kawan-kawan bertemu lagi dengan Pansy yang belum menyelesaikan pekerjaannya karena waktu keburu habis. Dan akan segera berpisah lagi dengan saudaranya. Tapi masih ragu apakah seharusnya ia kembali saja ke Jim. Sedangkan di satu sisi Dan masih ingin berpetualang. Pot dan Korn meyakinkannya untuk melanjutkan petualangan karena mereka telah berjanji akan menjadi kuat meskipun tanpa adanya Dan. Dan pun menghargai keputusan saudaranya dan akan melanjutkan petualangannya lagi. Mereka mengucapkan salam perpisahan kepada Dan dan kawan-kawan ketika kapal berlayar menuju Vermilion City.